waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Monggo berdoa mau ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seluruh jamaah pengajian rutin menjelang berbuka puasa di Masjid Agung Baitul Mukmin Jombang yang sangat saya muliakan dan saya yakin kesemuanya senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, kita ngaji wa syu'batu as-sadisatu wal arba'una. Wasubatu tawi cabangi iman as-sadisatu kang kaping 6 wal arbauna lan 40 iku al-faraku bunga bitaati kelawan taat wal husnu dan susah ala faktiha ing atase gak iso nglakoni taat wanadamulan getun ala fi'lil maksiati ing atase nglakoni perbuatan maksiat. Sore ini yang disampaikan oleh Mbak Bolong tentang cabang daripada iman kita yang ke-46. Iman kita mempunyai cabang yang ke-46, artinya adalah jikalau kita bisa melakukan kebaikan atau taat, kemudian kita bangga, kita senang bersyukur dikarenakan bisa melakukan taat, dan kita susah kalau melaksanakan maksiat. Orang yang bangga dengan perbuatan taatnya dan susah atas perbuatan maksiatnya, orang yang semacam itu termasuk adalah tandanya orang yang beriman yang baik. Sesuai dengan dawuh pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dawuh, man sarrathu hasanatahu, man sapane wong sarrat bungake hu ing man apa hasanatuhu kebagusane man, wasaat lan susah nyusahaken hu ing man apa sayiatuhu keelekane man, fahuwa mongko utawi man iku mukminun betul-betul orang yang beriman. Kita ini kan diberi Allah nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman. Babolong karo sampeyan niki diberi Allah nikmat tertinggi adalah iman. Dan imannya seseorang itu berkelas-kelas.
Orang yang imannya sempurna, orang yang imannya baik, akhirnya apa? Akhirnya dia insya Allah tidak punya dosa. Kalau ada orang mukmin tidak punya dosa, tidak punya salah, insya Allah besok-besok masuk surga. Qala dawu sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layyan jua ahadukum bi amalihi, kata Rasulullah. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, kita, aku dan kamu ini nanti masuk surga bukan karena amal kita. Jadi Mbak Bolong karo sampean besok dikersano mlebu surga itu bukan bergantung amal kita, kata Rasulullah. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali kata Rasulullah kita bisa masuk surga itu murni karena rahmatnya Allah. Jadi mlebu surga gak mlebu surga iku hak vetone Allah. Mlebu surga gak mlebu surga iku urusane Allah. Kata Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wong mlebu surga gak iku tergantung Allah, tapi ranking surganya itu bergantung dari amal kita. Jadi ranking surganya itu nanti bergantung dari prestasi amal kita. Kata Rasulullah, layyan jua ahadukum bi amalihi illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi. Mangkane awake dhewe gelem poso, awake dhewe gelem salat, awake dhewe gelem ibadah, ini pasti dihargai oleh Allah. Penghargaan Allah kepada kita nanti di akhirat adalah kita nanti kembali kepada Allah, insya Allah masuk surga, insya Allah gak mampir di neraka dulu. Kemudian orang yang beriman yang ada salahnya, nek ono wong beriman mempunyai salah dan dosa, kemudian dia tidak mau bertobat sampai mati, orang itu termasuk golongan fasikun. Sapa Mbak Bolong wong fasik itu? Orang fasik adalah orang yang mau melakukan dosa besar, zina, mencuri, membunuh. Orang fasik itu selain melakukan dosa besar, orang fasik itu adalah orang yang rutin melakukan perbuatan dosa kecil. Yo nyolong gak akeh tapi rutin, gosop rutin, rasan-rasan rutin, ngotil rutin, ndak besar dosanya tapi rutin, itu juga tergolong orang yang fasik. Orang yang fasik semacam ini ndak bisa langsung masuk surga. Orang yang fasik semacam ini dibersihkan Allah dulu di dalam nerakanya Allah. Saya tak berdoa dulu semoga yang hadir ini semuanya diberi Allah kemudahan urusan dunia. Sing teko iki durung duwe omah tak dongakno muga-muga iso gawe omah. Sing jek kontrak muga-muga iso tuku dhewe. Lah nek sampean bangun rumah butuh semen apa tidak? Lah nek sampean bikin rumah pasti butuh semen. Semen yang dibuka tidak dipakai 1 bulan, semen itu pasti atos keras. Sampean gawe omah, semen gak digawe selama setahun, lah kok wis dibuka. Semen yang setahun tadi itu enggak dibuka, semen itu lebih atos daripada semen yang 1 bulan. Apa maksudnya ngaji Mbak Bolong ngekei contoh semen?
Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun salah kita, selagi kita mau bertobat, selagi kita mau membersihkan dosa kita, maka dosa kita itu nasibnya seperti semen hanya 1 bulan. Saatos-atosi semen iku nek sak wulan disiram banyu akan jadi gembuk. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, selagi di dunia ini sebelum mati mau bertobat, maka dosa itu tidak ada artinya di hadapan Allah, akan diampuni oleh Allah. Tapi nek diterus dong ngaji Mbah Bolong niki, kalau dia selalu berbuat dosa sampai mati dia tidak mau tobat dan tobatnya belum diterima Allah, iku koyok semen sing gak digawe setahun. Semen sing gak digawe setahun itu tidak hanya disiram air, tapi perlu dipalu. Semen sing gak digawe setahun itu gak cukup disiram banyu, tapi dipalu dengan alat yang keras. Orang yang sampai mati tidak mau tobat, naudzubillah min dzalik, nanti siksanya di neraka sangat pedih. Astagfirullah, astagfirullah. Di zamane sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di zamane sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab ini pernah wadul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa Umar? Saya mempunyai tamu pemuda, ono arek enom nangis aja ya Rasulullah, saya tidak mampu membereskan, tolong ya Rasul bereskan. Panggil anak muda itu ke sini, tak beres nih. Hei pemuda, mengapa kamu menangis terus? Saya banyak dosa ya Rasul, kulon duwe salah ya Rasul. Sebesar apa dosamu? Apakah dosamu sebesar langit singkat 7? Apa dosamu iku ngalah-ngalahi gedene bumi sapitu? Kata pemuda tadi itu, dosa saya lebih besar daripada langit sab 7. Dosa saya lebih besar daripada bumi sab 7. Apa dosamu luwih gede dari kursinya Allah? Lebih besar dosa saya daripada kursinya Allah. Aku penasaran, apa dosamu hei anak muda? Ya Rasulullah, kula malu, kula izin, sudah 7 tahun ini saya melakukan dosa besar ya Rasul. Dosa apa? Sudah 7 tahun ini saya mencuri kain kafannya orang mati. Kain kafannya orang mati itu saya curi ya Rasul. Sudah 7 tahun. Pokoknya ana wong mati pocongane tak colong. Lah yang terakhir ini ya Rasul, ada perempuan dari Ansor mati, kafannya saya curi. Tidak hanya saya curi kafannya, tapi mayit ini saya perkosa ya Rasul. Mayit ini saya zinai ya Rasul. Astagfirullahaladzim. Nek zina musuh wong urip si rodok maklum, lagi mayit kok bertok garap. Kemudian mayit ini berkata, bangsat kowe, kurang ajar, wis pocong aku tok colong, aku tok garap pisan. Ngene iki delon aku ngene iki kadas gede, kurang ajar kowe. Akhirnya saya susah ya Rasul, dosa ya Rasul, terlalu gila saya Rasul. Rasul kemudian berdiri berkata, minggato kowe. Sebelum aku dapat murka gara-gara dirimu dari Allah, pergi kau dari sini, terlalu kau dosamu. Nangis pemuda ini, astagfirullah, dosaku sangat besar ya Allah, sampai Rasulmu tidak mau menerima aku ya Allah. Itu maklum saya yang salah ya Allah. Akhirnya 7 hari 7 malam pemuda ini 7 hari 7 malam gak mangan gak ngombe. Pemuda ini 7 hari 7 malam sujud nangis tuh.
100% dai taubatan nasuhan, nangis di gunung, tobat di gunung. Akhirnya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, "Hai Nabi Muhammad, apa sing nrimo tobaté menungso iku awakmu?" Bukan Jibril, yang menerima tobatnya adalah Allah. Lah kok ana hambane Allah nangis tok usir? Panggil hambanya Allah itu, "Hai Nabi Muhammad." Karena hambanya Allah itu walaupun dosanya besar diampuni oleh Allah karena taubatnya. Akhirnya apa yang terjadi kata Rasulullah? Panggil orang yang nangis itu, kabarkan gembira kepada dia kalau taubatnya diterima Allah. Alhamdulillah. Tidak ada kebahagiaan yang abadi kecuali kita diterima di sisi Allah. Ora enek wong sing paling bunga kecuali tobatnya diterima Allah. Awake dhewe iki poso, awake dhewe iki nek bengi tobat, apa awake dhewe diterima Allah? Wallahu a'lam, yang tahu hanya Allah. Lah nek tobaté awake dhewe diterima insyaallah ba'da Ramadan akan baik. Allahumma amin amin ya rabbal. Akhirnya pemuda yang mencuri kain kafan yang dosanya sangat besar itu bunga, "Alhamdulillah, aku dibalas Allah, tobatku diterima." Lari kepada Rasulullah, kemudian ikut sholat maghrib. Pemuda ini mengikuti sholat maghrib bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah membaca "Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir", pemuda ini kemudian berteriak Allah, tersungkur, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan tidak punya dosa. Alhamdulillah. Sebesar apapun dosa kita, kalau masih hidup di dunia, dosa kita ini mudah diampuni oleh Allah. Kalau sudah mati, naudzubillah min dzalik. Kembali kepada pokok pengajian Mbak Bolong pada sore hari ini. Barang siapa yang bahagia, sapa wong sing seneng dengan amal baiknya, itulah sejatinya orang mukmin. Kayak ngene iki sampean lungguh di masjid merasa bersyukur, sampean merasa bangga bisa ikut ngaji, bangga di hadapan Allah. Itulah sebenarnya orang yang berislam, yang mukmin. Apalagi sebentar lagi kita mau berbuka puasa. Berbuka puasa dengan nikmat yang halal. Orang yang berbuka puasa itu diberi Allah 3 karomah. Wong nek gelem poso iku dimulyakno dengan 3 kemuliaan. Apa Mbak Bolong kemuliaan orang yang berbuka puasa? Ketika nanti jam 5:30 kita berbuka puasa, satu kemuliaan yang Allah berikan kata Rasulullah, lillahi inda kulli fitrin itqaun. Orang yang berbuka puasa itu diberi bonus oleh Allah, diselamatkan dari api neraka. Setiap berbuka puasa Allah menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Alhamdulillah. Tapi dengan satu catatan, apa Mbak Bolong? Berbuka puasanya dengan makanan yang halal. Berbuka puasanya dengan makanan yang diridhoi Allah. Orang yang berbuka dengan makanan yang halal seperti jenengan ngene iki, itulah orang yang berbuka diselamatkan Allah dari api neraka. Yang kedua, orang yang berbuka puasa itu dimuliakan oleh Allah. Inna lis-shaimi, kata Rasulullah, inna lis-shaimi, sak temene iku tetep keduwe wong kang poso, inda fitrihi, ketika dia berbuka, dakwatum maturaddu, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Kita diberi Allah kekuatan berdoa. Berdoa kita ini, doa yang tidak ditolak oleh Allah itu salah satunya adalah doa kita ketika berbuka puasa. Nabi Musa pernah berkata kepada Allah, "Ya Allah," apa Musa? "Aku adalah nabimu, aku adalah rasulmu, aku bisa ngomong langsung dengan jenengan.
Makanya Musa ikut dialani kalimullah, orang yang bisa omong-omongan dengan Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku yang bisa bicara langsung dengan jenengan ini, saya tanya, apakah ada dari hambamu yang lebih hebat dari saya? Apa ono hambamu yang lebih hebat dari saya ya Allah, iso omong-omongan langsung dengan engkau? Jawaban Allah, ada Musa. Nabi Musa penasaran, siapa itu ya Allah orang yang bisa ngomong langsung dengan jenengan selain saya, bahkan lebih hebat dari saya? Kata Allah, orang Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika berbuka puasa berdoa kepadaku. Alhamdulillah. Muga-muga Mbah Bolong cerita sing kaya ngene iki manah sampean atine Mbah Bolong muga-muga dibuka karo Allah sehingga menemukan sejatine apa sing diceramahna Mbah Bolong, sehingga sampean semakin mantap berdoa ketika berbuka. Allahumma amin amin ya robbal. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Orang Islam, umat Nabi Muhammad yang ketika berbuka puasa itu lebih hebat. Nabi Musa ketika berdialog dengan Allah masih kalah dengan kita ketika berbuka puasa. Maka sak bodho-bodhone wong nek Ramadan ora gelem poso, sak bodho-bodhone wong, sak rugi-rugine wong nek enek wong gak gelem orang kalau gak berpuasa otomatis tidak dapat berbuka. Wong nek gak poso iki mesti gak oleh buka. Wong buka gara-gara napa? Poso. Lah saiki lucu gak poso melok. Wong nek gak poso melok buka padha karo gawe sabuk tapi gak celonoan. Terus sing tok sabuki apamu? Sing nomor 3, orang yang berbuka puasa itu apa Mbah Bolong? Orang yang berbuka puasa itu diberi Allah karomah kemuliaan apa? Orang yang berbuka puasa itu ketika itu pintu-pintu langit, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, setan dibelenggu oleh Allah. Ketika berbuka puasa maka setan-setan tidak bisa mengganggu kita. Langit yang namanya surga dibuka oleh Allah pintu-pintunya. Yang namanya neraka pintu-pintunya ditutup oleh Allah. Hadirin semuanya yang sangat saya muliakan, baik di masjid atau yang mengikuti siaran dari masjid ini, maka bersyukur kita sekarang diberi Allah bisa berpuasa. Bersyukur awake dhewe bisa berbuka puasa. Ayo, kenikmatan yang semacam ini jangan kita robohkan dengan amal kita yang kurang baik. Apa Mbak Bolong? Amal kita yang kurang baik adalah sombong dengan amal kita sendiri. Kata kitab Qomi Utuhyan ini apa? Kita bisa berbuka puasa ini adalah fadl dari Allah. Kita bisa berpuasa semacam ini anugerah dari Allah. Maka kita bisa melakukan semacam ini adalah atas pertolongan Allah. Maka yang perlu kita tampilkan bersyukur kepada Allah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Semoga seluruh jamaah diberi Allah kesehatan lahir batin. Semoga berbuka puasa diterima ibadahnya. Semoga nanti ketika berjumpa dengan Allah melebihi senang kita ketika berbuka puasa di sore hari ini. Sekian dari Mbah Bolong, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.